Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi harian dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi harian ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya berbagi dengan topik ini yaitu seputaran sensasi harian ya, dimana ketika kita masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis memang tidak terlepas dari sensasi ya, walaupun kadang silih berganti ya, tetapi yang sering sekali muncul itu contohnya sensasi kembung ya, sensasi nyesek ya, atau dada merasa sesak, nafas pendek, kemudian pusing-pusing ya, kemudian perasaan cemas ya, perasaan takut ya, dan itu yang ibaratnya sebagai sensasi harian. Nah, maka dari itu penting ya untuk kita sharingkan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya supaya tidak menambah kecemasan kita, tetapi justru sebaliknya kita semakin tenang menghadapinya ya, dan akhirnya bisa cepat terlepas dari sensasi-sensasi seperti itu. Untuk itu tolong ya ikuti video ini, simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video saling berhubungan, saling melengkapi, akhirnya menambah referensi pemahaman ya kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, sehingga dapat mempermudah kita untuk ikhtiar secara holistik ya, bagaimana caranya keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga dapat cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada topik yaitu tentang sensasi harian ya. Ini saya alami ya waktu di fase-fase memang masih serius ya, masih serius. Nah, ini hampir tiap hari mengalami sensasi-sensasi seperti yang akan saya sharingkan kepada teman-teman ya. Nah, sensasi-sensasi itu antara lain ya, yang pertama di seputaran perut itu selalu kembung ya, kembung, begah ya, perih, sembelit, kemudian kadang mengganjal di ulu hati ya. Nah, itu sensasi yang harian. Kadang kita belum makan sudah rasanya perut sudah penuh, kemudian sudah merasa kembung, kadang merasa perih ya, walaupun belum makan apa-apa ya. Nah, ditambah lagi ketika sudah makan ya, walaupun itu makannya cuma sedikit, itu pun kadang masih muncul. Nah, ini yang kadang membuat kita menjadi semakin cemas ya.
Nah, maka dari itu kita harus pahami kenapa terjadi seperti itu ya. Nah, itu ternyata ya ketika perut kita masih sering merasa penuh, merasa kembung ya, merasa begah, sembelit karena asam lambung masih belum normal, jadi kecenderungannya masih sering berlebihan ya, atau naik secara volumenya ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena asam lambung itu juga mengandung gas, menjadi perut terasa penuh ya. Jadi yang membuat kembung itu sebenarnya banyaknya gas ya yang ada di dalam lambung kita. Nah, dengan seperti itu maka ya sudah, rasanya pasti akan merasa nyesek ya di sini, di ulu hati, kemudian perut rasanya tidak nyaman. Nah, setelah itu juga naik ke atas akan merasa agak sesak ya, kemudian bahkan sampai ke atas ya, ke kepala ini rasanya kepalanya itu menjadi berat, menjadi pusing-pusing, menjadi keliengan. Itu karena dipicu dari asam lambung tadi ya. Jadi asam lambung yang kecenderungannya tidak normal ya, atau berlebihan, akhirnya gasnya juga berlebihan ya, karena asam lambung mengandung gas. Nah, akhirnya perut rasanya itu selalu penuh ya, selalu penuh, selalu kembung. Nah, ketika seperti itu maka solusinya ya, yang saya lakukan waktu itu ya, yang pertama saya selalu rajin melakukan pernafasan teman-teman ya. Jadi pernafasan dengan teknik biasa ya, entah itu pernafasan perut, entah itu pernafasan diafragma, entah itu pernafasan dada, itu sama saja ya. Yang penting ketika kita mengeluarkan nafas ini lebih banyak, sehingga nanti sama saja kita sedang mengurangi gas yang ada di dalam lambung ya. Jadi gas itu kan juga udara ya, ketika kita keluarkan udara itu lebih banyak, otomatis akan menjadi berkurang ya. Ini itu caranya, misalkan kita ambil 4 hitungan ya, 1, 2, 3, 4, tahan 1 hitungan, keluarkan minimal 6 ya, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan lebih banyak lebih baik lagi, lebih panjang ya. Nah, usahakan keluarkan itu sampai habis ya, sehingga perut sampai mengempis. Nah, ketika sampai mengempis kan berarti gas ini sudah lebih banyak yang keluar ya, maka nanti rasa kembung-kembung itu akan menghilang ya. Itu caranya seperti itu teman-teman ya. Itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Pokoknya nafas itu kan tidak pernah berhenti ya, tinggal kita sadari, kemudian kita atur ya, kita sadari caranya seperti itu ya. Jadi contohnya begini ya, kita ambil, tahan, keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan, kalau saya ini ya, kalau saya supaya lebih banyak keluarnya, ini memang lewat mulut ya. Kalau lewat hidung juga bisa, bahkan itu lebih bagus ya. Tetapi kadang sepertinya kurang terasa ya, dan powernya kurang kuat. Makanya waktu mengeluarkan ya, kita lewat mulut ya, lewat mulut. Nah, caranya kita bayangkan sedang meniup ya, contohnya sedang meniup lilin. Nah, sehingga nanti sampai perut mengempis. Dan itu kalau sudah terbiasa itu gampang ya, gampang dan ringan ya. Nah, itu akhirnya menjadi perut terasa tidak kembung lagi ya. Kemudian bahkan ini juga sangat baik untuk melatih ini apa, otot esofagus ya, supaya lebih menguat ya, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama untuk mengatasi buat teman-teman yang masih sering merasa kembung. Jadi lakukan saja pernafasan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu bisa contohnya kita sering minum air hangat ya. Air hangat itu kan karena sifatnya yang hangat, maka akan menguap ya, menguapkan. Nah, yang menguap itu ya gas-gas itu, udara-udara yang ada di dalam lambung, sehingga kecenderungannya yang tadinya merasa kembung-kembung ya itu akan berkurang. Itu seperti itu. Nah, selain itu masih banyak tip-tip lagi ya. Contohnya dengan mengatur pola makan kita ya, pola makan kita menjadi
kita sesuaikan ya, artinya makan tepat waktu, porsi disesuaikan ya. Biasanya masih dengan porsi kecil ya lakukan saja seperti itu ya, termasuk pilihan menu juga disesuaikan. Jadi intinya pola makan kita atur sesuai dengan pola makan yang baik menurut kondisi kita ya itu. Nah selain itu juga kembung itu juga kadang karena kita agak kecapean ya, agak kecapean, apalagi kegiatan di luar rumah ini kan seperti banyak terpaan angin ya, sehingga seperti kayak masuk angin itu kan kembung ya. Nah itu karena kita kadang aktivitasnya terlalu tinggi tetapi di luar rumah itu seperti itu. Nah maka dari itu ya dikontrol saja ya, aktivitas itu penting dan harus, tetapi jangan berlebihan ya, supaya imunitas tubuh kita juga semakin membaik gitu. Kalau kecapean biasanya nanti imunitas juga akan menurun juga. Nah itu. Nah selain itu juga kembung ini bisa jadi kadang dari faktor psikis ya, dari pikiran kita ketika pikiran kita sering tegang ya, kemudian kita emosi kita tidak stabil ya, mungkin ada pendaman-pendaman seperti kemarahan ya, kejengkelan, nah, atau kekecewaan. Nah itu kadang juga akhirnya ketika itu dipikir terus ya, nah kemudian respon lambung juga sama menjadi tidak normal dan akhirnya kembung ya. Nah maka ketika seperti itu ya jaga aja pola pikir kita supaya menjadi lebih baik ya, yaitu dengan cara selalu berusaha positive thinking ya, berpikir yang positif saja, kemudian emosi berusaha terkendali ya, jadilah penyabar contohnya seperti itu, dan perasaan juga usahakan itu kita itu memiliki rasa yang bahagia ya. Ketika kita merasakan isinya adalah kesedihan, kekecewaan, nah itu yang kadang terpendam akhirnya menjadi membuat asam lambung kita menjadi kontraksi lah seperti itu. Maka dari itu ya itu juga harus disadari dan dikendalikan dari segi pola pikir kita. Nah belum lagi yang berhubungan dengan seperti pola perilaku kita ya, itu juga usahakan bagaimana kita istilahnya bersikap ya, bertutur kata ya, bertingkah laku, itu usahakan yang lebih baik lah. Lebih baik artinya hal-hal itu ya baik bagi diri kita juga baik bagi orang lain, sehingga positif nanti akan ketemunya positif ya, baik juga akan ketemunya baik, akhirnya kembali kepada diri kita menjadi semakin baik. Nah itu juga perlu disadari saja ya, kadang kita terlena ya, terlena dengan hal-hal yang tidak kita sadari, nah akhirnya tahu-tahu ternyata sikap kita menyakitkan orang lain. Nah, misalkan seperti itu kan kurang baik. Nah akhirnya jauh atau dekat kita kadang akan kembali menerima rasa sakit dari orang lain. Nah itu kontrolnya adalah pola perilaku kita sendiri teman-teman ya. Nah itu masih banyak tip-tip yang lain ya, seperti pendekatan secara spiritual dan lain sebagainya, itu juga sering saya sampaikan ya. Intinya bagaimana caranya kita lebih mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta agar kita menjadi jauh lebih kuat secara mental dan lebih tenang secara pikiran, perasaan, emosi ya, akhirnya menjadikan asam lambung kita stabil atau normal, itu seperti itu teman-teman. Nah itu sensasi yang pertama ya, yang khususnya di seputar perut. Biasanya kita secara harian itu rasa-rasanya seperti itu, yang kembung, bekas, sembelit, perih dan lain sebagainya. Nah itu sadari saja, dan kalau memang masih ada rasa-rasa seperti itu muncul ya lakukan seperti itu. Insya Allah nanti akan membaik ya, karena semuanya itu sudah saya alami, saya praktekkan, dan alhamdulillah ya hasilnya itu bisa merubah saya dari kondisi yang tadinya terpuruk ya, akhirnya menjadi semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh sampai dengan saat ini ya, sehingga bisa sharing kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami hal seperti itu juga
tetap semangat ya, pokoknya lakukan saja yang terbaik, pasti nanti akan membaik dengan sendirinya. Itu baik ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sensasi harian yang sering kita rasakan, contohnya sesak ya, sesak, kemudian dada terasa panas, nafas pendek ya, dada berat. Ini hubungannya dengan tadi ya. Jadi sensasi pertama di seputar perut itu contohnya selalu kembung ya. Nah, ketika selalu kembung artinya asam lambung sering tidak normal atau naik. Nah, akhirnya terjadi GERD ya. Nah, ketika terjadi GERD ya sudah, hariannya rasanya seperti itu, yang dadanya nyeri, panas, sesek ya, yang kadang sakit ya, sakit berpindah-pindah, kadang otot terasa pegel-pegel ketika dipegang seperti ini ya, rasakan ini biasanya otot terasa pegel-pegel. Nah, itu juga biasa teman-teman ya, seperti itu tinggal usah cemas, gak usah takut ya, pasti nanti akan sembuh pada waktunya ya, ketika kita sudah menyadari. Jadi sakit itu sebenarnya pesan cinta ya, pesan cinta dari Sang Pencipta kepada kita supaya kita sadar ya, supaya kita sadar. Setelah sadar kemudian kita merubah perilaku kita. Nah, setelah itu baru akan terjadi kesembuhan. Seperti itu ya. Tetapi ketika kita belum menemukan kesadaran pesan cintanya apa ya kepada kita ya, kadang kita masih berputar-putar di situ, apalagi kita hanya mengejarnya obat, tetapi sebab pesan cintanya belum ditangkap oleh kita. Nah, kadang kita sulit untuk istilahnya sembuh total, walaupun setelah minum obat mungkin membaik ya, tetapi setelah itu kambuh lagi, itu yang terjadi seperti itu. Tetapi kalau kita sadari dari akar permasalahannya, sebabnya apa, yaitu pesan cintanya apa kepada kita ya, supaya kita menemukan dan akhirnya kita bisa merubah. Nah, disitulah nanti kita akan sembuh permanen ya, tanpa kambuh lagi. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu jadi ketika terjadi di seputar dada itu berat, sesak ya, napas pendek, kemudian nyeri dan lain sebagainya ya, bahkan seperti apa, batuk-batuk yang terus-menerus. Nah, itu kadang itu jadi efek daripada GERD. Nah, ketika seperti itu ya, tinggal kita sadari saja ya, kemudian kita usahakan solusinya ya turunkan GERD ya. Karena GERD itu kan terjadi reflux ya, jadi kenaikan asam lambung dari lambung naik ke atas ya, ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut. Nah, itu jaga supaya tidak naik seperti itu. Nah, kita sering terjadi GERD itu karena kadang sudah sering tertekan gas dari lambung ke atas ya, sehingga katup esofagus di sini sudah tidak begitu kuat ya, sehingga tidak begitu rapat, sehingga mudah sekali untuk terjadi GERD seperti itu. Nah, maka dari itu termasuk tadi tip yang pertama yaitu pernafasan, ini juga fungsinya menguatkan otot esofagus sehingga menjadi menutupnya rapat dan kuat kembali ketika itu dilakukan. Maka untuk mengatasi sensasi di dada ya, contohnya yang sesak nafasnya, yang dada berat ya, yang rasanya pegel-pegel, nyeri dan lain sebagainya di seputar dada, itu caranya itu tetap yang pertama adalah lakukan rajin pernafasan ya, supaya katup esofagus memperkuat kembali. Kemudian yang kedua, berusaha menurunkan GERD. Menurunkan GERD itu caranya contohnya itu ya, sering minum air hangat ya. Nah, akhirnya kan terbawa oleh air ya, turun kembali ke lambung ketika ada asam lambung yang sudah naik ke atas itu. Nah, setelah itu caranya tinggal istilahnya jaga GERD itu supaya jangan tidak selalu naik. Contohnya makan dengan porsi kecil ya, setelah makan jangan langsung tiduran, atur jarak lah ya, paling tidak sekitar 30 menit baru kita tiduran. Kemudian tiduran dengan posisi nyender, kepala lebih tinggi, kita pakai 2 atau 3 bantal, contohnya seperti itu. Dan masih banyak tip-tip lain ya, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi GERD ya. Di video-video saya yang lalu juga sudah
saya sampaikan ya, silahkan tonton kembali ya supaya lebih paham, itu pun baik ya, sehingga kita menjadi lebih paham itu. Nah, itu sensasi yang sering kita rasakan di seputaran dada ya, itu juga istilahnya seperti harian seperti itu ya. Dulu saya rasakan itu seperti itu. Tapi buat teman-teman tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Semuanya akan berlalu ya. Jadi pokoknya kita ikuti proses ya. Yang penting kita ikhtiar terus ya. Badai pasti berlalu. Insya Allah pasti sembuh itu teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian sensasi berikutnya itu kadang kita sering ya secara harian itu merasa kepala berat, pusing-pusing, keliengan, itu seperti itu ya. Itu memang juga bagian dari sensasi yang pertama dan yang kedua ya, ketika perut kita sudah sering kembung ya, begah, kemudian apalagi terjadi GERD ya, nah itu ya sudah naik ke atas, akhirnya kita menjadi rasanya pusing-pusing ya, pusing-pusing, keliengan ya, bahkan kadang seperti vertigo ya, muter-muter kepalanya. Nah itu yang kadang luar biasa ya, yang kadang kita itu menjadikan istilahnya cemas itu di situ ya. Jadi karena sangat mengganggu ya, yang namanya orang keliengan ya, untuk aktivitas kan sulit ya. Ketika kita sedang beraktivitas akhirnya kita harus istirahat dulu, berhenti dulu ya, karena kalau diteruskan ya bahaya juga, nanti bisa-bisa kita jatuh misalkan, kan seperti itu ya. Itu sangat mengganggu. Nah, ketika seperti itu ya pahami saja. Jadi kita sering pusing-pusing itu bisa jadi karena dari faktor fisik ya. Kadang kita juga mungkin dehidrasi ya, jadi kurang minum ya, kurang minum saja itu sering membuat pusing seperti itu ya. Atau mungkin kurang nutrisi ya, kita telat makan ya, akhirnya kita pusing juga ya, itu seperti itu. Atau bisa juga dari faktor psikis ya, banyak problemnya, pikiran-pikiran yang kadang belum dirilis ya, nah itu juga bikin pusing juga ya itu. Nah, maka ini ya solusinya atasi saja hal-hal itu. Contohnya jangan telat makan, jangan kurang minum ya. Kemudian kita lakukan relaksasi ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy, yaitu seperti itu ya. Jadi happy itu sangat penting ya, ketika kita bisa merasakan bahagia, sakit itu akan menghilang ya. Jadi sakit itu memang lawannya kebahagiaan. Ketika kita sudah bisa menemukan kesenangan, kebahagiaan, itu rasa-rasa sensasi itu akan menghilang karena ya terkalahkan lah oleh kebahagiaan kita. Kita lupa dengan penderitaan itu. Maka di saat kita relaksasi ya, usahakan ya, mungkin melalui kegiatan hobi, mungkin melalui kegiatan kita bersosialisasi, itu usahakan sampai mencair ya, mencair. Ibaratnya ketika kita bergaul dengan banyak orang, bersilaturahmi ya, kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa terbahak-bahak sampai pecah ya. Ini itu emosi kita terlepas di situ ya, akhirnya kita lupa dengan penderitaan. Dan itu ternyata dari proses-proses seperti itulah nanti seperti rasa-rasa cemas, takut itu akan terkikis dengan sendirinya teman-teman ya. Maka lakukan saja, cari media-media apa ya yang kira-kira kita bisa membuat kita menjadi happy, itu seperti itu. Nah, itu ketika kita masih merasa keliengan. Nah, kemudian di puncaknya, ketika sensasi itu sering bermunculan, entah itu sensasi di seputar perut, entah itu sensasi di seputar dada, entah itu di seputar kepala ya, atau di seputar tubuh kita yang kita kadang masih suka sempoyongan. Nah, itu ujung-ujungnya itu memang kita menjadi semakin cemas dan semakin takut. Itu seperti itu, ujung-ujungnya seperti itu. Bahkan klimaknya kita menjadi takut mati, itu seperti itu. Nah, itu juga sadari saja ya. Nah, itu biasanya memang disebabkan karena dari trauma-trauma sensasi yang lalu yang sebenarnya sudah lewat, itu juga masih kita ingat ya. Kemudian sensasi-sensasi sekarang yang ketika masih muncul, nah itu juga memicu. Nah, akhirnya dengan seperti itu ya sudah, kita menjadi
diselimuti oleh rasa kecemasan, rasa ketakutan yang sepertinya tidak pernah kunjung selesai. Itu seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, nah ini solusinya memang kita harus sering ini meditasi ya. Meditasi, mendekatkan diri itu penting sekali karena ketika pikiran kita masih di gelombang sibuk ya, artinya banyak tekanan, banyak pikiran ya. Nah, itu rasa-rasa itu akan melekat ya. Tetapi ketika kita gelombang pikiran kita menjadi turun ya, contohnya di gelombang sibuk tadi di gelombang beta ya, ini turun di alfa theta ya. Ini rileks ya, ini sudah rileks. Kalau sudah rileks ini biasanya akan berkurang rasa-rasa cemas dan rasa-rasa takut itu. Nah, itu caranya ya, yaitu kita lakukan contohnya meditasi ya, kemudian bisa juga kita meningkatkan istilahnya ritual mendekatkan diri ya, mungkin ya bisa kalau muslim itu sholat ya, kalau yang lain juga mungkin banyak berdoa ya, banyak berzikir dan lain sebagainya ya, entah itu dengan bentuknya apa, yang penting intinya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga pikiran kita jauh menjadi lebih tenang. Nah, dengan pikiran lebih tenang ya, kemudian emosi lebih istilahnya terkendali ya, kemudian perasaan juga lebih happy. Nah, akhirnya kita akan normal-normal saja ya, khususnya tentang asam lambungnya, tidak ada respon negatif ya, karena apa yang dipikirkan itu biasanya akan direspon. Nah, ketika pikiran tenang, maka ya lambung akan tenang, artinya akan normal dan akan membaik. Begitu teman-teman ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.